Devils and Realist. Animenya menceritakan tentang William, seorang realis yang tidak percaya sama hal goib. Dia malah berurusan dengan surga dan neraka. Ternyata diketahui bahwa dia adalah titisan dari Raja Solomon, sang manusia paling bijaksana di muka bumi. Apesnya, dia dikejar-kejar para iblis karena diminta memilih presiden sementara setelah Lucifer turun. Nah, udah penasaran kan guys gimana kelengkapan cerita ini? Oke lah, ini dia alur ceritanya. Di masa lalu, bangsawan iblis bernama Dantalion mencoba menyerang Raja Solomon menggunakan sihir ilusi. Namun Raja Solomon tidak terpengaruh sama sekali. Dia pun ganti menjebak Dantalion sampai tidak berkutik. Dantalion terkejut karena meski hanya manusia biasa, Raja Solomon memiliki skill yang super makjos. Setelahnya, Raja Solomon mengikat Dantalion secara paksa untuk membuat kontrak dengannya. Di masa kini, William Twining, seorang anak keluarga bangsawan Inggris tengah bersekolah di SMA. Seperti biasa, dia selalu mendapatkan peringkat terbaik saat ujian. Temannya yang bernama Isaac Morton nyamperin temannya itu. Dia bilang meski William sangat pintar, namun dia punya sifat jelek karena tidak percaya sama Tuhan. William memang terkenal sangat memuja ilmu pengetahuan dan super realistis. Dia bodoh amat soal urusan Tuhan, iblis, malaikat, dan semacamnya lah. Karena itu, omelan Isaac tidak dia pedulikan. Isaac sendiri sangat percaya sama hal-hal kayak gitu guys. Dia bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh agar bisa lulus ujian, dan doanya dikabulkan. William malah mengeledekin sohibnya karena Isaac ternyata ada di peringkat 3 terbawah. Daripada berdoa, William meminta Isaac buat makin rajin belajar saja. Habis itu mereka pun keluyuran bareng di koridor. Musim liburan sebentar lagi tiba, dan para murid bakal mudik ke rumah masing-masing. Tidak lama kemudian, William dipanggil kepala sekolah. Dia ditanya soal uang sekolah. William santuy aja dan bilang kalau pamannya yaitu Tuan Barton pasti sudah mengurus seluruh biaya. Namun Pak Kepala Sekolah menjelaskan kalau uang sekolah William sudah nunggak berbulan-bulan. William kaget karena seharusnya papanya sudah membayarnya. Karena itu, dia segera pergi menuju kediamannya untuk menyelidiki apa yang terjadi. Begitu sampai di rumah megahnya, suasana terlihat sangat sepi. Tidak ada pelayan yang menyambutnya di gerbang. Dia pun keluyuran menuju rumah. Saat itulah, seorang pelayan bernama Kevin nongol. William kaget karena Kevin malah berkebun, padahal dia adalah pelayan. Saat itulah, Kevin memberi kabar buruk. Sambil masuk ke rumah, Kevin bilang kalau Pak William yaitu Tuan Barton terlibat investasi bodong. Sejak ayah dan ibu William meninggal dunia, Tuan Barton adalah pemegang kekuasaan keluarga. Dia pun bangkrut karena terlibat investasi bodong itu. Serta harta yang ada di rumah itu disita guys. Tuan Barton pun juga minggat karena stres. Untungnya rumah itu masih boleh dipertahankan meski perabotannya sudah diambil semuanya. Kevin menjelaskan, semua pekerja di rumah itu juga minggat karena tidak digaji. Cuma Kevin yang setia kepada William. Mendengarnya, William super panik. Kalau dia nggak punya duit, maka dia bakal dikeluarin dari sekolah. Kalau dia keluar dari sekolah, maka dia bakal jadi gembel gak berguna. Habis itu William keluyuran ke sana ke sini mencari sesuatu yang bisa dijual. Dan tidak ada. Semuanya kosong guys, karena disita rentenir. Habis itu dia tanya, ada nggak semacam ruangan rahasia di rumah itu? Kevin bilang tidak ada yang begituan. Tapi ternyata ada. Mereka menyusuri lorong gelap di sebuah ruangan bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka ketemu sama sebuah pintu. Karena dikunci, William mendobraknya secara paksa guys. Dia berharap ada harta karun di balik ruangan itu. Tapi ruangannya kosong. Dan apesnya, William terluka dan darahnya menetes. Tidak taunya, darah itu jatuh ke sebuah lingkaran sihir di tanah. Seketika itu cahaya mistis terpancar.
Dantalion muncul dan menyapa William. Dan ternyata adalah keturunan Raja Solomon. Dantalion ingin agar sebagai sang pemilih, William memilihnya sebagai penguasa neraka. William malah menganggap Dantalion adalah maling dan langsung mengikatnya guys. Di ruang tamu, Dantalion menceritakan kalau dia adalah iblis bangsawan, salah satu daripada Grand Duke. Penguasa neraka yaitu Lucifer sedang istirahat dan tidur panjang. Karenanya bakal dilakukan pemilu untuk jadi presiden neraka. Sebagai keturunan Solomon, sang penguasa 72 iblis pilar, maka William memiliki hak memilih Grand Duke menjadi presiden. Namun William tidak percaya. Dia langsung mengusir Dantalion dari rumah karena dianggap pencuri. Habis itu William masuk ke ruang rahasia lagi. Di sana, secara tidak sengaja, dia malah kelempar ke dimensi lain. Ada sebuah rumah mewah yang ternyata adalah kediamannya Dantalion. Di sana, William ketemu sama mas-mas berkepala kambing yang ternyata adalah pelayan tempat itu guys. William masih mikir kalau hal itu bukanlah kenyataan. Tidak lama kemudian rumah itu hancur karena ledakan. Iblis cewek bernama Gils Derais. Dia nongol dan mengacau. Dia pengen gelut melawan Dantalion, tapi ternyata tidak ada di sana. Akhirnya dia menculik William guys. Saat itulah Dantalion nongol. Dia pun menyelamatkan William, kemudian bertarung melawan Gils Derais. William cuma melongo di sebelah si kepala kambing di pertarungan guys. Gils Derais bilang kalau mereka berdua adalah iblis Nephilim, yang artinya dulu mereka pernah hidup sebagai manusia dan berubah menjadi iblis setelah mati. William dikasih tahu kalau Gils Derais adalah anak buah dari Duke Belberit yang juga ingin menjadi presiden sementara. Mendadak Dantalion ngamuk. Dia mengarahkan kekuatan sesungguhnya dan bikin seluruh dimensi itu amburadul. Karena takut terjebak di sana, William minta Dantalion stop. Mendadak, seluruh kekuatan Dantalion auto stop guys. Gils Derais pun tertarik, kemudian memutuskan cabut dan bakal kembali lagi suatu saat. Waktu pun berlalu, libur telah kelar, dan William balik lagi ke sekolah. Dia menemui Pak Kepala Sekolah dan terkejut karena uang sekolahnya sudah dilunasi. William pun penasaran siapa yang sudah melunasi uang sekolahnya. Dia pun pergi ke kelas untuk belajar. Pas Pak Guru masuk, ternyata beliau membawa murid baru guys. Dan ternyata yang pindah ke sekolah itu adalah Huber Dantalion, si iblis yang nyamar jadi manusia. Suatu malam, Ishak melakukan sebuah ritual pemanggilan iblis di kawasan hutan. Belum juga dia kelar memanggil iblis, seseorang muncul dan mengganggunya. Sosok itu adalah Sitri Cartwright, dan dia meminta Ishak membawanya menemui sang pemilih. Besoknya William nyamperin Dantalion. Dia tanya ngapain Dantalion datang ke sekolah asrama itu. Dantalion terangan-angan bilang kalau dia yang sudah membayar seluruh biaya sekolah William guys. Sebagai ganti, Dantalion cuma pingin agar William memilihnya sebagai presiden sementara neraka. Bukannya happy, William malah sebel. Dia tidak mau berhutang sama Dantalion dan juga tidak mau berurusan dengan pemilu di neraka. Dia pun minggat meninggalkan Dantalion. Habis itu William rajin ikut misa di gereja guys. Sebelumnya, padahal dia paling ogah berurusan dengan agama-agama begituan. Di sana dia ketemu sama sesama murid yaitu Swallow. Pastor Crosby menemui mereka berdua. Sang pastor berkata bahwa dia merasakan aura iblis di asrama dan ingin agar anak-anak berhati-hati. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan, mereka harus laporan ke Pastor Crops. William pun keluyuran seorang diri habis itu guys. Di lapangan, dia melihat Dantalion yang populer banget karena jago olahraga. Pas melihat William, Dantalion langsung cabut dan menemuinya. Dia bilang kalau olahraga manusia itu terlalu gampang sampai bikin dia bosan. Namun, kalau disuruh main lagi, dia tetap mau. Habis itu Dantalion kembali membahas mengenai pemilu di neraka. William tetap ogah melakukan pemilihan itu guys.
Mendadak, dua anak buah William yang berupa kampret muncul di sana. Mereka memberitahukan kalau Duke Belgrade udah berulah di neraka. Terpaksa, Dantalion cabut dari dunia manusia ke neraka karena harus ngurusin kekacauan. Setelahnya, William keluyuran sambil pusing mikirin uang. Dia harus membayar uang sekolah sendiri di semester depan. Karenanya dia menemui Swallow dan membahas mengenai beasiswa. Swallow pun memuji William karena meski kaya, dia ingin mendapatkan beasiswa. Dalam hati, William bilang kalau dia udah kere. Habis itu, Isaac nemuin William. Tidak sendirian, dia juga bersama Citri Cartwright. William pun kenalan sama Citri. Setelahnya, tahu kalau William lagi nyari beasiswa, Citri menawarkan bantuan. Pamannya cukup kaya dan siap membantu orang jenius yang butuh duit. Karena itu, Citri bakal membantu William dapat duit dari pamannya. William pun berterima kasih banget atas bantuan itu. Malamnya, William mergokin Isaac pergi dari asrama. Dia pun diam-diam mengikuti sohibnya itu. Ternyata Isaac pergi ke kawasan hutan dan melakukan ritual pemanggilan iblis. William datang dan menghentikannya. Isaac bilang kalau dia melakukan itu demi membantu William. Dia merasa kalau William itu dikejar iblis dan dia ingin memanggil sosok kuat untuk melawan iblis itu. Isaac ngelanjutin ritualnya guys. Bukannya iblis atau malaikat, yang muncul malah monster raksasa. Langsung saja monster itu ngamuk dan bikin kekacauan. Untungnya Citri nongol dan menghabisi monster itu. Isaac dan William kaget karena tahu kalau Citri adalah iblis guys. Bukan iblis sembarangan, tetapi Citri adalah Viscount di neraka dan merupakan salah satu dari 12 bangsawan. Dia juga berpotensi menjadi calon presiden sementara. Dia nyamperin William dan memintanya memilihnya sebagai presiden neraka. Tidak lama kemudian, Dantalion nongol dari celah dimensi. Dia pun gelut melawan Citri. Isaac dan William cuma melongo melihat kedua iblis itu saling serang. Di pertarungan, Citri berulang kali mengajak Dantalion yang merupakan iblis Nephilim guys. Dia juga bilang kalau Nephilim tidak mungkin jadi presiden neraka. Dantalion bodoh amat dan balik mengajak kalau Citri hanyalah boneka yang dikendalikan sama Balberit. Keduanya saling ngamuk, lantas menghimpun energi dahsyat. Saat itulah William mengamuk dan minta keduanya stop. Langsung saja keduanya mampet dan tidak bisa digunain lagi guys. Citri pun sadar kalau William adalah keturunan Solomon. Ternyata di masa lalu, Citri adalah salah satu iblis yang menjadi anak buah Solomon. Dulu Solomon tahu kalau Citri merupakan malaikat yang jatuh dan jadi iblis. Bahkan darah Jibril masih ada di dalam tubuh Citri. Sementara itu, William bilang kalau dia tidak peduli sama pemilu di neraka. Habis itu, dia mengajak Isaac minggat dari sana. Seperginya mereka, Citri bertanya, kenapa sebagai keturunan Solomon, William tidak memiliki cincin Solomon? Namun Dantalion sendiri tidak tahu kenapa. Sementara itu, Kevin membuka sebuah kotak misterius di kediaman keluarga William. Dia ternyata berhasil mengamankan harta paling berharga keluarga itu dari rampasan rentenir guys. Saat dibuka kotak itu, ternyata isinya adalah cincin Raja Solomon yang legendaris. Suatu malam, Pastor Crosby sedang melakukan sebuah ritual di gereja. Ternyata dia sedang berusaha mengusir iblis yang muncul di sekitar asrama. Setelah berhasil mengusir iblis itu, dia pun tampak kelelahan. Menurutnya, akhir-akhir ini banyak sekali iblis yang berkeliaran di kawasan asrama. Dia pun penasaran kenapa hal itu dapat terjadi. Tidak lama kemudian, sebuah pesan dari gereja Inggris pusat datang. Di surat itu, diketahui bahwa terjadi perebutan tahta presiden sementara di neraka. Pastor Crosby pun tahu bahwa perebutan kekuasaan itulah yang membuat iblis-iblis rendahan di dunia manusia berulah semakin liar. Besoknya, William semakin sebel sama kelakuan Dantalion dan Citri yang menyamar menjadi manusia di asrama sekolahnya. Keduanya masih membujuknya untuk menjadi pemilih masing-masing dari mereka. Sebel dengan kedua iblis, William memutuskan untuk pergi ke gereja. Pas ketemu Pastor Crosby, William terlintas sesuatu.
Dia yakin kalau Pastor Crosby bisa melakukan pengusiran iblis. Jika dia mengungkapkan permasalahannya, mungkin saja Pastor Crosby bisa membantu. Melihat William tampak gelisah, Pastor Crosby pun penasaran apa yang terjadi. Dia tahu kalau William memiliki masalah, namun William masih ragu mengatakannya. Setelah dipikirkan baik-baik, William tidak mau meminta bantuan Pastor Crosby guys. Setelahnya dia pun berpamitan. William ketemu Dantalion pas lagi keluyuran. William sebel dan meminta Dantalion buat jangan mengganggunya lagi. Sebagai keturunan Solomon, sang raja bijaksana dan penguasa 72 iblis, harusnya William bisa memberikan perintah kepada Dantalion. Habis itu, Dantalion memperingatkan William. Solomon memang menguasai 72 iblis yang disebut pilar. Mereka semua mengabdi kepada Solomon. Namun, semua iblis lain selain 72 iblis pilar akan dengan senang hati menyerang Solomon dan keturunannya. Artinya, William dalam posisi tidak aman karena neraka tengah terjadi perselisihan. Selain itu, Dantalion berkata kalau William tidak bisa mengusirnya karena Dantalion sudah berjanji akan mengabdi selamanya kepada Solomon. Setelah itu, Dantalion bertanya, apakah William tidak memiliki ingatan Solomon sama sekali tentang dirinya? Sekilas, William mendapatkan gambaran masa lalu. Namun, dia buru-buru mengenyahkan pemikiran itu, kemudian minggat. Malamnya, anak-anak asrama geger guys. Banyak yang mengaku habis melihat demit di kawasan hutan. William dan Isaac langsung pergi memeriksa kawasan hutan. Di sana mereka ketemu sosok misterius yang menyerang. Untuknya Sitri datang dan gelut melawan sosok itu. Tidak lama kemudian si sosok misterius minggat. Sitri bilang kalau sosok itu bukanlah hantu, melainkan iblis rendahan. Setelah itu mereka berlari mengejar kemana perginya si iblis. Gak taunya, iblis itu melesat ke dalam gereja. William dan gengnya penasaran, kok iblis malah masuk gereja? Gak lama kemudian, Pastor Crosby nongol dan menyerang Sitri. Ternyata dia sudah bekerja sama dengan iblis rendahan tadi buat memancing Sitri guys. Pertarungan antara Sitri dan Pastor Crosby pun terjadi. Sepanjang pertarungan, Pastor Crosby pun mengetahui kalau William adalah keturunan Solomon, sekaligus sang pemilih yang bisa menunjuk pemimpin neraka. Karenanya William pun harus dimusnahkan dari dunia. Dantalion muncul dan menciptakan sihir pembatas di area sekitar. Saat Pastor Crosby bertarung melawan Sitri, Dantalion meminta William memberinya perintah untuk menyerang. Namun William masih ogah berurusan dengan dunia goib. Habis itu, karena Sitri babak belur, Dantalion ngamuk. Dia pun maju dan melawan Pastor Crosby habis-habisan guys. Isaac dan William cuma melongo melihat keduanya berantem. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, akhirnya Pastor Crosby mulai kewalahan. Dantalion menghajarnya habis-habisan sampai babak belur. Dan terakhir, Dantalion mencekik Pastor Crosby. Dia bilang bakal mengkontaminasi jiwa Pastor Crosby agar penuh dosa, lantas dijebloskan ke neraka. Dantalion juga bilang dia bisa mengubah Pastor Crosby menjadi iblis saat di neraka nanti. Menurutnya, Crosby bakalan sangat berguna jika menjadi iblis. Mendengarnya, Pastor Crosby ngeri sendiri guys. Dantalion sudah mulai melancarkan aksinya. Namun saat itu juga, William memintanya stop. Langsung saja Dantalion berhenti karena mematuhi perintah William. Memanfaatkan hal itu, Pastor Crosby langsung minggat dengan sihirnya. Setelahnya, Dantalion meminta agar William mengakuinya sebagai iblis pengikutnya. Awalnya William ogah karena dia tidak percaya dengan hal-hal goib. Selama ini dia mencoba membuat penalarannya sendiri mengenai apa yang dia saksikan. Setelah mikir-mikir, William mencoba membuat penalaran logis mengenai fenomena itu. Dan secara tidak langsung, dia mengakui Dantalion dan Sitri. Setelah itu, dia minggat menjauhi gereja yang sudah amburadul. Di sisi lain, Pastor Crosby melapor ke markas pusat gereja Inggris. Dia berkata bahwa William adalah sang pemilih dan keberadaannya sangatlah berbahaya bagi manusia. Besoknya, Pastor Crosby enggak datang ke asrama guys. Kabarnya dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Tidak lama kemudian,
William mendapatkan info yang sangat mengejutkan. Pastor baru pengganti Crosby sudah disiapkan, dan pastor baru itu ternyata adalah Kevin. Selesai memimpin doa di gereja, Kevin menemui William. Saat itu William tanya, kok bisa Kevin menjadi pastor? Ternyata keluarga Kevin memang sangat religius dan banyak yang menjadi pastor guys. Harusnya kakak Kevin yang melanjutkan posisi menjadi pastor. Namun kakaknya meninggal dunia karena perang beberapa waktu lalu. Karena itulah dia yang menggantikan kakaknya menjadi pastor. Setelahnya Kevin berkata bahwa meski mereka dekat, namun saat di sekolah mereka harus menjaga jarak. Setelah mengatakan itu, Kevin langsung minggat meninggalkan William sendirian. Malamnya di asrama, ada 3 murid baru yang berbuat iseng sampai mecahin kaca. William yang kebetulan bertugas sebagai penjaga ketertiban asrama langsung nyamperin 3 murid junior itu. Bu Maria Mullins, sang kepala asrama itu juga datang. Dia mengomeli mereka dan meminta agar tidak berbuat onar lagi. Habis itu Bu Mullins balik ke kamarnya. Di kamar, Ibu Mullins ternyata sedang menyiapkan sesuatu. Dia ingin melakukan ritual yang berhubungan dengan pacarnya di masa lalu yang bernama Cameo. Besoknya ketiga murid junior itu mau berulah lagi guys. Mereka penasaran sama kehidupan pribadi Bu Mullins. Setahu mereka, Bu Mullins belum menikah tapi punya pacar. Karena penasaran, mereka berniat buat menyelinap masuk ke kamar Bu Mullins. Di saat yang bersamaan, para murid di asrama itu lagi latihan buat lomba balap perahu antar asrama yang bakal diselenggarakan. William yang ogah beraktivitas fisik memilih untuk berjaga di asrama saja. Dia malah melihat 3 murid bandel itu yang mau bikin onar lagi. Langsung saja William mengejar mereka bertiga biar tidak bikin masalah. William pun berhasil mengusir mereka dan menghukum masing-masing dari ketiga orang itu. Tidak lama kemudian, William bertemu dengan Nathan Chacton yang merupakan anak dari kepala sekolah. William kaget, kok bisa Nathan ada di asrama itu? Padahal seharusnya dia tinggal di asrama kepala sekolah. Nathan langsung cabut tanpa berkata-kata pas berpapasan dengan William. Setelahnya, William masuk ke ruangan Bu Mullins karena takut ketiga murid tadi sudah sempat berbuat onar. Di sana dia kaget melihat sebuah lingkaran sihir yang digambar di lantai. Hari pun berlalu, tibalah pertandingan balap perahu antar asrama. Nathan Chacton ada di tim asrama yang akan dilawan tim asrama William. Saat melihat Nathan, Dantalion malah mencurigainya sebagai iblis guys. Perlombaan pun dimulai. Kedua tim saling mendayung perahu buat memenangkan balapan. William sendiri sempat ikut mendayung perahu, namun dia auto nyerah dan minggat ke daratan. Sementara itu, Dantalion berduel melawan Nathan saat saling kayuh. Saking semangatnya, mereka hampir tabrakan pas saling susul. Dayung mereka tabrakan, dan salah satunya patah sampai terlempar ke arah Bu Mullins. Ajaibnya pecahan dayung itu berbelok dan membentur pohon tepat sebelum mengenai Bu Mullins. Bersamaan dengan itu, Nathan tampak lega melihat Bu Mullins baik-baik saja. Pas mereka menepi ke daratan, Dantalion langsung nyamperin Nathan. Dia pun meminta Nathan mengaku kalau dia sebenarnya adalah iblis. William nyamperin mereka dan minta Dantalion kalem. Menurutnya tidak mungkin kalau Nathan itu iblis, soalnya dia adalah anak dari kepala sekolah. Namun saat itu juga, William merasakan aura kelam dari diri Nathan. Setelahnya Nathan minggat karena tidak mau berurusan dengan mereka. Siangnya, ketiga murid junior kembali berulah. Mereka sudah masuk ke ruangan Bu Mullins dan menemukan fakta kalau Bu Mullins adalah penyihir. Buktinya adalah ada sebuah gramor berisi mantra sihir yang disimpan oleh Bu Mullins. William pun kaget, lantas mengingat mengenai lingkaran sihir yang ditemukan di lantai kamar Bu Mullins. Sementara itu, Bu Mullins ternyata lagi pergi ke gereja. Dia menemui Kevin dan bilang ingin berdoa. Tidak lama kemudian, Kevin buru-buru pergi menemui William. Dia mengabarkan kalau katanya Bu Mullins ingin berdoa untuk yang terakhir kalinya. William panik karena merasa ada yang tidak beres.
Mendadak Sitri nongol dan mengajak William langsung pergi. Mereka melesat ke kawasan hutan. Sambil berlari, Sitri berkata kalau gerbang neraka mendadak muncul dan yang membukanya adalah Bu Molins. Di kejauhan, Bu Molins sudah membuat lingkaran sihir raksasa untuk melakukan sebuah ritual. Dari dalam lingkaran sihir muncul monster raksasa yang sangat mengerikan. Monster itu malah ngamuk dan menebarkan teror. Bersamaan dengan itu, William dan Sitri sampai di sana. Mereka panik melihat monster raksasa di depan Bu Molins itu, guys. Pas si monster mau menyerang, mendadak sosok misterius muncul dan menghabisi monster itu. Ternyata yang menghabisinya adalah Nathan. Dia pun mengungkap jati dirinya sebagai Cameo. Dantalion muncul di sana dan menjelaskan kalau Cameo merupakan salah satu iblis bangsawan dan merupakan kandidat pengganti Lucifer juga. Selain itu, Cameo juga merupakan salah satu dari 72 iblis yang menjalin kontrak dengan Raja Solomon. Di depan sana, Bu Molins menemui Cameo yang merupakan pacarnya. Mereka pun saling melepas rindu. Ternyata Bu Molins mengidap penyakit paru-paru, guys, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Karenanya, dia ingin bertemu dengan Cameo lagi. Dia pun melakukan ritual pemanggilan iblis karena dia ingin menjadi iblis. Dengan menjadi iblis, maka Bu Molins bisa terus bersama dengan Cameo. Namun setelah diocehin panjang lebar, Bu Molins memutuskan untuk berjuang hidup demi Cameo. Dia akan pergi melakukan pengobatan atas penyakitnya. Sementara itu, Cameo akan tetap di sekolah itu dan hidup seperti para murid. Malam itu pun berakhir, dan Bu Molins memutuskan buat mundur dari jabatan kepala asrama, lantas mencari pengobatan untuk penyakitnya. Hari-hari berikutnya, Nathan mulai sering menyapa William dan gengnya, meski tidak sampai jadi akrab. Dantalion dan Sitri santuy aja menanggapi Nathan, meski dia adalah rival berat mereka berdua. Menurut Sitri, sopan santun harus dijaga dengan baik. Sementara Dantalion sebenarnya pengen gelut melawan Nathan. Beberapa waktu kemudian, papan pengumuman hasil ujian pun dipasang. Seperti biasa, William ada di peringkat pertama, Dantalion ada di peringkat 50, dan hal itu mengejutkan William. Sebagai iblis, harusnya William tidak ngerti-ngerti amat pelajaran, tapi anehnya, dia bisa punya peringkat menengah. William menuduh Dantalion curang, namun Dantalion tidak terima. Habis itu Pak Kepala Sekolah datang menemui Nathan. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka berdua menemui William karena mau minta tolong. Habis itu William dan gengnya diajak pergi ke kediaman Kepala Sekolah. Mereka dijamu makan yang sangat enak, guys. Pas sudah makan, Nathan mengungkapkan permintaannya kepada William. Tidak lama lagi, pabrik air yang ada di sekitar sekolah bakal dirubuhkan untuk menciptakan bangunan baru. Pihak kepala yayasan sekolah bakal berkunjung dan memberikan suntikan dana pembangunan. Masalahnya, akhir-akhir ini ada suara nyanyian misterius setiap malam di kawasan bangunan pabrik air terbengkalai itu. Nathan mengira kalau pasti ada murid sekolah yang iseng dan pergi ke sana. Kalau ketua yayasan memeriksa kawasan sekitar dan mendapati munculnya suara nyanyian, pasti suntikan dana bakalan dipotong. William awalnya ogah karena itu bukanlah urusannya. Namun, pas diiming-imingi kenalan sama ketua yayasan dan dijanjikan kerja setelah lulus, William auto setuju. Meski begitu, Dantalion dan Sitri ogah membantu. Pas Nathan pergi, Dantalion memperingatkan William kalau dia jangan sampai memilih Nathan pas pemilu. William bilang kalau dia tidak tertarik milih siapa-siapa. Sorenya, William dan Isaac melakukan pemeriksaan. Namun setelah mencari kesana kesini, mereka tidak nemuin apa-apa. Di sisi lain, Dantalion kembali ke rumahnya. Di sana dia bertemu iblis cewek bernama Lamia. Setelah basa-basi, Dantalion pergi menemui iblis cewek level tinggi, yaitu Astaroth, yang lagi mandi. Dia pun menyampaikan mengenai keadaan sang pemilih. Selain itu, Dantalion bilang kalau Nathan alias Cameo kayaknya juga tidak berambisi memenangkan pemilih. Meski demikian, Astaroth tetap memintanya hati-hati. Dan terlebih, ada satu sosok lagi yang ada di dekat William, yang lebih berbahaya dan harus diwaspadai.
Malamnya, William dan Isaac lagi turus sambil kalungan bawang karena takut ada hantu yang nongol. Mendadak, William mendengar suara nyanyian guys. Dia pun membangunkan Isaac, kemudian mengajaknya mencari sumber suara. Setelah keluyuran di malam hari, mereka ketemu sosok cebol misterius yang lagi nyanyi. William mencoba mengajaknya ngobrol, namun sosok cebol itu cuma bisa nyanyi. Lalu Sitri muncul dan bilang kalau sosok itu adalah Kilmois. Mereka adalah semacam peri yang demen melakukan penggilingan. Ternyata dia sudah tinggal lama di pabrik air itu guys. Dia selalu menggiling di sana. Namun semakin lama, pekerjaan menggiling makin habis. Pabrik air juga bakal dihancurkan, dan dia terancam kehilangan rumah. Selain itu, jika Kilmois tidak menggiling, biasanya mereka bakal mudar. Akhirnya, William memiliki ide agar masalah itu bisa dikelarkan. Besoknya, William sudah happy, karena masalah sudah kelar. Dia mengirimkan si Kilmois ke India buat membantu menggiling rempah-rempah di sana guys. Karena masalah sudah kelar, Nathan nongol sambil mengajak ketua yayasan. Tapi bukannya ngenalin ketua yayasan ke William, Nathan malah memperkenalkan kepala yayasan ke Isaac. Sejak saat itu, William ogah percaya sama iblis. Di sisi lain, Dantalion pergi ke gereja menemui Kevin. Dia sudah lama curiga dengan Kevin guys. Waktu itu, dia terang-terangan bertanya, siapa sebenarnya Kevin itu? Namun Kevin bilang kalau dia cuma berasal dari keluarga religius yang biasa saja. Dantalion gak percaya dan akan terus memantau Kevin jika dia melakukan hal-hal mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Dantalion lagi rebutan William sama Sitri guys. William sebel karena ditarik-tarik tidak jelas. Kevin melintas di depan mereka, tetapi tidak peduli dengan keadaan William. Melihatnya, William sedih karena Kevin benar-benar menghindarinya. Setelahnya, pas santuy bareng Isaac, William curhat soal Kevin. Isaac menyarankan agar William mengajak Kevin untuk ikut acara pertemuan keluarga di sekolah yang akan diselenggarakan. William pun termenung. Dia membayangkan masa lalunya ketika Kevin selalu mengurusinya sejak kecil. Mengetahui fakta bahwa Kevin sekarang menjadi pastor, William mengira bahwa dia akan ditinggalkan. Hari berlalu dan tibalah acara pesta pertemuan orang tua. William tidak mengajak Kevin. Sebagai pengawas asrama, dia malah berjaga. Tidak lama kemudian, Swallow yang juga sesama pengawas menemuinya. Dia minta izin untuk membolos karena tidak mau ketemu bapaknya. Ternyata selama ini bapaknya Swallow selalu memaksanya untuk masuk ke sekolah militer guys. Hal itu semakin menjadi-jadi setelah ayahnya lolos dari kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu lalu. William pun mengetahui insiden kecelakaan itu. Dia melihatnya di koran dan merasa bahwa ayah Swallow sangat beruntung bisa selamat dari kecelakaan tragis itu. Setelah memohon, akhirnya Swallow dibolehkan membolos. Swallow langsung minggat dari acara pesta itu. Tidak lama kemudian, bapak-bapak bernama Andrian Swallow muncul dan menemui William. Dia adalah bapaknya Swallow guys. Andrian bertanya, apakah William melihat Swallow? Namun William bilang dia tidak lihat. Andrian pun tampak kecewa dengan putranya tersebut. Setelahnya, William bertanya tentang kondisi kesehatan Andrian pasca kecelakaan. Andrian pun tampak sudah sangat sehat walafiat guys. Habis itu, Andrian menawari William untuk ikut minum teh bersamanya nanti malam. Saat itulah Kevin datang dan membuat Andrian merasa tidak nyaman. Setelahnya Andrian pun pergi. Bersama dengan itu, Kevin juga hilang. Di belakang William, Dantalion berbisik-bisik dengan Sitri guys. Mereka tahu bahwa sedang terjadi sesuatu terkait Beelzebub, salah satu iblis elit di neraka sekaligus pendukung salah satu kandidat calon presiden. Sitri memperingatkan bahwa mereka tidak bisa ikut campur urusan iblis elit seperti Beelzebub. Sementara itu, Kevin sedang berdiri sebuah ruangan bersama dengan pria bernama Raguel. Di sana Kevin berkata bahwa Solomon tidak boleh terkena masalah dengan para iblis. Karena itu, dia meminta Raguel untuk menggantikannya mengawasi Solomon.
Di belakangnya, Raguel yang berlutut pun siap melaksanakan perintah itu. Beberapa waktu kemudian, Swallow mendatangi William. Dia bilang bapaknya mengadakan pesta kesembuhan dan bakalan banyak orang elit datang. Ternyata bapaknya Swallow pengen William datang ke pesta itu guys, karena mengira itu adalah kesempatan memiliki relasi orang elit. William pun setuju datang. Sementara itu, Dandelion dan Citri mulai curiga dengan hal itu. Mereka pun memaksa untuk ikut bersama William. Setelahnya, mereka berangkat meninggalkan sekolah menuju kediaman Swallow. Di sana, pesta sudah berlangsung meriah guys. Ada banyak orang elit, mulai dari seniman kelas dunia, para politisi super penting, pihak militer, dan masih banyak lagi. William tidak sabar buat berkenalan dengan mereka. Saat itulah, seorang pelayan di pesta itu nyamperin William. Awalnya, William mengira pelayan itu Kevin, namun ternyata dia adalah Raguel. Pas di tengah-tengah pesta, William malah ngantuk guys, dan dia rebahan di sofa. Dia pun ketiduran. Pas bangun, bapaknya William dan para elit global lagi mengadakan rapat serius. Ternyata mereka diam-diam ingin agar perang terjadi. Adrian Swallow berkata bahwa untuk memuluskan misi, mereka butuh jiwa Solomon. William pun kaget mendengarnya, lantas menampakkan diri. Saat itu juga para elit global berubah menjadi iblis guys. Adrian juga maju menyerang William. Namun, Dandelion maju dan melindungi William. Dia pun tahu kalau sosok di balik Adrian adalah Eligos, salah satu kandidat presiden di bawah bimbingan Beelzebub. Eligos memperingatkan agar Dandelion tidak mencampuri urusan Beelzebub. Namun Dandelion menjawab kalau dia hanya melindungi tuannya. Dan ternyata Eligos adalah salah satu dari 72 iblis yang terikat dengan Solomon di masa lalu. Namun dia sudah lama membelot dan berpihak kepada Beelzebub. Tidak lama kemudian, Swallow datang ke sana. Dia kaget melihat pertarungan yang terjadi. Setelahnya dia dikasih tahu kalau bapaknya udah mati di kecelakaan yang menimpanya guys. Eligos menggunakan tubuh Adrian untuk berpura-pura menjadi manusia dan memengaruhi elit global. Eligos maju menyerang Swallow dan siap untuk membunuhnya. Dandelion ingin ikut campur guys, namun Citri menghadangnya. Urusan Eligos dan Swallow sudah menjadi urusan lain, dan mereka tidak boleh ikut campur. Dandelion mengamuk, kemudian memaksa William untuk memilihnya menjadi presiden. Jika William melakukannya, maka Dandelion bakal siap menerima resiko berurusan dengan kasus iblis lain. Belum juga William mengambil keputusan, Raguel datang. Ternyata dia juga seorang pastor guys. Dan dalam sekejap dia menghajar Eligos. Menggunakan air suci, dia berhasil mengusir Eligos dari sana. Besoknya, Swallow sudah bersikap baik-baik saja, seolah tidak terjadi masalah apa-apa. Dia pun kembali bertugas menjadi pengawas asrama. Setelahnya, William pergi ke gereja. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kevin guys. Di sana, William bertanya, kenapa Kevin menghindarinya? Dia pun bilang kalau Kevin sudah tidak mau bekerja untuknya, maka dia boleh berhenti. Kevin malah merasa dia dipecat guys. William sendiri mengira kalau Kevin menjauhinya karena dia sudah tidak punya uang. Saat itulah Kevin menjelaskan kalau bukan begitu. Ternyata Kevin lagi melakukan taruhan kepada anak-anak sekolah. Dan dia enggak bertaruh buat William. Mengetahui kalau Kevin berjudi, William mengomel-ngomel gak jelas guys. Lalu pun dia minggat. Seperginya William, selai bulu sayap putih sempat terjatuh dari tubuh Kevin. Seperginya William, Raguel menemui Kevin. Kala itu sosok Kevin sudah sangat berubah. Dia memiliki sayap putih membentang di punggungnya. Raguel memanggilnya dengan sebutan Uriel, yang merupakan salah satu malaikat teratas. Uriel pun berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Solomon jatuh ke tangan iblis. Hari-hari berikutnya, Citri dan Dandelion sibuk latihan menjadi pemain teater. Dandelion akan memerankan Raja Denmark guys, yaitu Claudius. Dan Citri akan memerankan Ophelia. Asrama mereka akan melakukan pertunjukan teater berdasarkan cerita berjudul Hamlet.
Melihat keduanya, William melongo sendiri. Dia minggat dan memutuskan menjadi sutradara teater saja daripada menjadi pemeran. Di halaman, dia bingung sendiri dengan apa yang terjadi terkait pemilihan presiden neraka sementara. Pas lagi keluyuran, dia bertemu sama Kevin. Kebetulan, William ingin membahas sesuatu dengan Kevin. Dan ternyata Kevin juga ingin membahas sesuatu. Di sisi lain, Dantalion ditemui iblis cewek guys. Dia diperingatkan soal hari Sabat tahunan yang akan segera diselenggarakan nanti malam. Dantalion tidak peduli dengan pesta itu. Namun dia diperingatkan kalau semua calon presiden sementara wajib hadir di dalam pesta itu. Di sisi lain, William ternyata lagi menguji teks drama yang dia tulis bersama Kevin. Dia tidak pede sama teks yang sudah susah-susah dia tulis itu guys. Sementara itu, Kevin malah membahas mengenai sebuah perjudian. William sebel karena Kevin cuma mikirin judi. Habis itu, dia minggat dari sana. Yang tidak dia ketahui, Kevin sudah diam-diam menaruh lingkaran sihir malaikat di punggung William. Pas kembali ke asrama, William dikasih tahu Swallow kalau ada 2 murid yang izin meninggalkan asrama malam itu. Keduanya adalah Dantalion dan Citri. Kabarnya sih mereka mau balik ke rumah. William langsung tahu kalau mereka berdua balik ke neraka. Sementara itu di neraka, Dantalion nemuin Astaroth dan ngobrol ngalor ngidul guys. Tidak lama kemudian, para iblis lainnya pun muncul. Di sisi lain, Citri nemuin pamannya yaitu Belberit. Waktu itu Belberit membahas mengenai Solomon. Menurutnya, mereka tidak butuh wadah manusia dari Solomon, tetapi hanya butuh jiwanya. Setelah itu, mereka pergi menghadiri pesta. Para iblis elit pun berdatangan bersama dengan kandidat capres sementara mereka guys. Beelzebub membawa Nathan alias Cameo, dan iblis-iblis lainnya juga bersama dengan kandidat mereka. Belberit dan Citri nyamperin Astaroth. Citri bertanya, di mana Dantalion waktu itu? Namun Astaroth sendiri tidak tahu dia di mana. Belberit kemudian membahas mengenai Cameo. Meski Cameo adalah setengah manusia, namun darah Lucifer mengalir kental di tubuhnya guys. Konon bahkan kekuatan iblisnya tidak main-main. Habis itu Belberit membahas mengenai Solomon. Di antara semua manusia, hanya Solomon yang mendapatkan kepercayaan Lucifer untuk memilih pengganti sementaranya. Di sisi lain, Dantalion lagi nyantui di balok. Dia mengenang masa lalunya pas tinggal bersama Solomon. Pas lagi ngerapiin buku, Solomon bilang bahwa suatu saat dia ingin agar dirinya mati di tangan Dantalion. Tidak lama kemudian, Dantalion diberi kabar buruk. Ternyata William sedang dalam bahaya. Karena itu Dantalion nekat meninggalkan pesta dan kembali ke sekolah. Di sekitar sekolah, William dan Isaac kaget saat melihat munculnya ratusan iblis rendahan dari langit. Mereka berdua pun kocar-kacir di kawasan hutan. Tidak lama kemudian, Citri muncul dan menyelamatkan mereka. Dia meminta William buat segera memilihnya. Jika dia pilih, maka dia akan melindungi William dan menantang siapapun yang ingin menyerangnya, meski itu adalah Belberit. Namun William ogah memilih guys. Tidak lama setelahnya, Dantalion dan Cameo juga muncul di sana. William dikasih tahu kalau para iblis akan terus mengincar dirinya sebelum dia menentukan presiden sementara di neraka. Setelahnya, Dantalion maju dan menghajar para iblis rendahan. Saat itulah dari kejauhan, Kevin mengaktifkan lingkaran sihirnya. Seketika itu juga punggung William bercahaya dan lingkaran sihir raksasa tercipta di langit. Kekuatan lingkaran sihir itu menerjang habis para iblis guys. Celakanya, Dantalion juga ikut terkekang. Dari kejauhan, Kevin mencoba menghabisi Dantalion. Namun Dantalion mengerahkan kekuatan dahsyatnya dan menjebol lingkaran sihir itu. Dia pun lepas kendali dan melesat menyerang William. Saat mencekiknya, dia melihat bayangan Solomon yang juga pernah dia cekik. Untungnya dia segera mendapatkan kesadarannya kembali. Di neraka, para iblis elit sebel karena para kandidat malah pergi meninggalkan pesta. Belberit bilang, sepertinya para kandidat sangat terikat dengan Solomon, sama seperti dia dan para iblis elit lainnya di masa lalu.
Beberapa waktu kemudian, pertunjukan teater pun diselenggarakan. Apesnya, pameran Hamlet gak bisa tampil. Terpaksa William yang maju dan memerankan Hamlet di atas panggung, dan Thallion dan Sitri malah mengacau dan meminta William memilih satu dari mereka menjadi presiden sementara neraka. William ngamuk guys karena mereka malah merusak pertunjukannya. Beberapa waktu kemudian, Kevin sedang berdoa di gereja. Saat itulah malaikat Michelle datang menemuinya. Dia membahas mengenai Solomon yang makin dekat dengan iblis. Michelle menyerang Kevin dan menghinanya sebagai malaikat yang gagal. Bahkan Kevin atau Uriel sudah kehilangan satu sayapnya. Jika Uriel sampai gagal pada misi terkait Solomon, maka dia akan dibuang ke neraka. Setelahnya, Michelle pergi dan akan beraksi mengurusi Solomon secara langsung. Hari berlalu. Suatu siang, Ishak lagi bingung karena ujian bakal diadakan lagi. Dia mulai sibuk belajar, sementara William malah asik minum teh. Dia yakin kalau bakal dapat nilai tertinggi kayak biasanya. Saat itulah, murid bernama Elliot Eden yang merupakan sosok penyamaran Michelle datang. Hebatnya, Ishak mengenal Eden dan bilang kalau dia adalah salah satu murid yang juga pintar. Namun, William merasa tidak terlalu kenal sama Eden. Saat itu juga, Eden menantang William di ujian besok. Dia berjanji bakal mengalahkan William dan menjadi murid dengan skor tertinggi. William terpacu dan langsung giat belajar guys. Hari demi hari dia lalui untuk belajar. Bahkan dia juga belajar pas lagi makan malam bersama anak-anak lain. Pokoknya dia tidak boleh membiarkan Eden mengungguli skor miliknya. Hari ujian pun tiba. William mengerjakan soal ujian dengan mudah. Saat lembar hasil jawaban dibagikan, Eden mendapatkan nilai sempurna. Sementara itu, William malah mengalami penurunan nilai. William sebel dan makin giat belajar. Dia tidak mau melakukan hal lain kecuali belajar. Pokoknya dia harus lebih jago ketimbang Eden. Ujian berikutnya pun dimulai. William mengerjakan soal seperti biasa, sementara Eden malah santuy. Dia melihat ada dua murid yang menulis kunci jawaban di meja. Karena iseng, Eden menggunakan sihirnya buat mindahin tulisan kunci jawaban itu ke meja William. Habis itu dia ngerjain soal. Sedangkan William didatangi Pak Guru karena kelihatan mencontek di meja. William protes karena dia tidak mencontek sama sekali. Namun bukti nyata sudah terpampang di sana guys. Akhirnya William diseret dan dikurung di ruang kedisiplinan. Pengadilan soal pelanggaran William bakal diadakan dalam waktu dekat. Di ruang kedisiplinan, William sebel dengan apa yang terjadi. Jelas-jelas dia tidak menyontek. Tetapi kok bisa ada tulisan kunci jawaban di mejanya? Dia tidak habis pikir dan mulai putus asa. Tidak lama kemudian, Eden menemuinya. Dia malah membahas hal-hal aneh mengenai keadilan dan kebijaksanaan. Dia memberi pertanyaan, jika Pastor Cecil Kevin dan anak kepala sekolah akan jatuh ke jurang, siapa yang bakal William selamatkan? William sendiri tidak mudeng kenapa Eden membahas hal-hal begituan. Setelahnya, Eden lanjut bertanya, jika memilih neraka atau kerajaan Tuhan, mana yang akan dipilih William? Saat itulah Kevin datang ke sana dan meminta Eden pergi dari sana. Eden pun minta maaf dan minggat. Tidak lama kemudian, William pun menghadiri pengadilannya. Dia ditanya apakah melakukan kecurangan atau tidak. William bilang dia tidak mencontek sama sekali. Mendadak seluruh ruangan itu berubah menjadi dimensi yang berbeda guys. Eden pun muncul dan menunjukkan dirinya sebagai Michelle. Langsung saja Michelle mencekik William. Baginya daripada William jatuh ke tangan neraka, lebih baik dia harus dihabisi. Saat itulah Sitri muncul dan bertarung melawan Michelle. Di sisi lain, Thallion tidak bisa masuk ke dimensi itu guys, karena area tersebut dilindungi kristal yang sangat kuat. Dia pun berusaha menjebol kristal itu untuk menyelamatkan William. Di dalam dimensi itu, Michelle dan Sitri berdebat mengenai kejatuhan Lucifer dari surga. Konon yang menjatuhkan Lucifer adalah Michelle. Dulu saat Lucifer berkhianat, dia bertarung dengan Michelle sampai titik darah penghabisan. Michelle menang, lantas membuang Lucifer dari surga dan jatuh ke neraka.
Tak lama kemudian, Dantalion menjebol masuk ke sana. Dia segera berduel melawan Michelle. Hebatnya, Dantalion bisa bertarung imbang melawan Michelle, guys. Bukan hanya imbang, malahan dia sukses mengajar Michelle sampai babak belur. Michelle nyungsep, dan Dantalion sudah siap menghabisinya tanpa ampun. Namun Kevin datang dan menghentikannya. Dia memperingatkan jika Dantalion menghabisi Michelle, William pasti bakal dalam masalah besar. Memanfaatkan hal itu, Michelle minggat karena sudah kalah. Dimensi itu pun hancur lebur. William kembali ke pengadilan soal aksi menconteknya. Dia bersikeras kalau tidak mungkin menyontek. Mendadak, dua murid yang menulis jawaban di meja pun didatangkan. Keduanya mengaku kalau mereka yang sudah menulis jawaban di meja. Hanya saja mereka tidak tahu kok bisa jawabannya pindah ke meja William. Karena sudah ada yang ngaku, maka William pun dibebaskan dari seluruh dakwaan. Beberapa waktu berlalu, Belberit dan Astaroth lagi berbincang mengenai kondisi Lucifer. Ada kemungkinan bahwa Lucifer tidak akan pernah bangun dari tidurnya. Artinya, keberadaan Solomon sangat dibutuhkan. Jika malaikat di surga sudah siap memburu Solomon, maka hal itu akan menjadi bencana bagi neraka. Karenanya, mereka memutuskan untuk mengungsikan William, sang pembawa jiwa Solomon, ke neraka. Astaroth yang lagi mandi kepikiran sesuatu. Dia yakin kalau para malaikat akan melakukan ekstasi jiwa Solomon dan menjadikan William boneka mereka. Jika hal itu sampai terjadi, maka kepribadian William akan lenyap. Di sisi lain, Michelle memutuskan untuk mengubah rencananya karena iblis mulai ikut campur. Dia pun mengirimkan prajurit kesayangannya, yaitu Jeanne d'Arc, sang kesatria perawan suci. Di sisi lain, William mendatangi kamar Kevin. Dia nggak nemuin Kevin di sana-sini, guys. Saat itulah dia melihat kotak misterius yang dia kenal. Saat dibuka, isinya adalah cincin Solomon. William mengenal cincin itu sebagai cincin ayahnya. Karena itu dia penasaran kenapa cincin tersebut ada di sana. Dia pun mengambilnya, guys. Saat itu juga Kevin datang. William langsung pura-pura bego dan bilang dia ingin minta bantuan Kevin. Karena tahu William mau minjem duit, Kevin bilang dia sudah kehabisan duit gara-gara kalah judi. Habis itu, Kevin segera meminta William kembali ke asramanya. Ia tidak sengaja mecahin gelas dan tangannya terluka, guys. William khawatir, namun Kevin malah memintanya untuk segera pergi. Akhirnya William pun manut dan pergi dari sana. Sepertinya William, Michelle muncul. Dia tahu apa yang sudah dilakukan Kevin. Ternyata Kevin memang sengaja membiarkan William mendapatkan cincin Solomon itu lagi. Malahan Kevin memperingatkan diam-diam supaya William pergi dari sana. Michelle ngamuk dan menginjak Kevin yang nyungsep. Dia mengancam bahwa Kevin harus berhasil melakukan ekstasi jiwa Solomon atau satu sayap miliknya bakal dihancurkan juga. Kevin pun mengingat masa lalunya, guys. Dia dulu menyiksa Solomon karena menolak menghabisi 72 iblis yang terikat kontrak dengannya. Bukannya menghancurkan para iblis, Solomon malah mengubah dan menyegel mereka menjadi pilar. Karena aksinya itu, Kevin alias Uriel membantai Solomon berkali-kali sampai tersiksa. Sementara itu, William keluyuran sendiri di tengah malam. Dia ketemu Dantalion dan para iblis lain. Mereka berkata situasi menjadi berbahaya dan mereka harus balik ke neraka. William sih bodoh amat dan minggat ya. Dia kembali ke kamarnya dan langsung turu. Sementara itu Dantalion dan geng iblis malah disamperin Jeanne, si perawan suci itu. Dia maju dan melawan para iblis. Saat itu juga Dantalion dan gengnya memunculkan ratusan iblis rendahan yang menghentikan Jeanne. Pertarungan barbar pun terjadi di sana, guys. Di sisi lain, Kevin mendatangi William yang sudah turu. Dia bersiap melakukan ekstasi dan menyedot jiwa Solomon. Namun, kenangan bersama William sejak kecil membuatnya ragu. Saat itulah, Raguel datang dan meminta Kevin untuk meneguhkan tekadnya. Jika mereka tidak melakukan ekstasi, maka mereka akan celaka. Tidak lama kemudian, Giles dan Rice muncul di sana. Raguel melesat menghadapi iblis itu, sementara Kevin masih dilanda kebimbangan.
Di luar asrama, Giles bertarung habis-habisan melawan Raguel. Sambil gelut, Giles menumpahkan kebenciannya terhadap malaikat. Mereka sok-sokan menjadi yang paling suci, padahal sering melakukan hal buruk. Pertarungan itu pun berlangsung sengit, sampai akhirnya Raguel babak belur. Tidak lama kemudian, Kevin datang ke sana dan meminta agar Giles menghentikan aksinya. Dia berjanji tidak akan melanjutkan ekstasi asalkan Raguel jangan dibunuh. Giles sebel guys dan tetap menyerang. Namun Dantalion muncul dan menghentikan serangan itu. Dia memperingatkan Giles agar jangan ikut campur lebih banyak lagi. Setelahnya konflik pada malam itu pun kelar. Kevin melapor ke Michelle dan berkata kalau dia terpaksa menghentikan ekstasi demi menyelamatkan Raguel. Namun Michelle tidak mau terima. Dia sudah memperingatkan Kevin tentang apa yang akan terjadi jika dia gagal menjalankan tugas itu. Saat itu juga, Michelle tampak kesakitan dan sempoyongan. Kevin panik dan bertanya tentang kondisi Michelle. Namun Michelle tidak mau mengaku soal kondisinya sendiri. Michelle malah minta Kevin diam dan menyuruhnya pergi. Festival budaya diselenggarakan di sekolah. Yang menang akan mendapatkan tambahan nilai, serta bakal dapat keuntungan dari penjualan. William langsung bersemangat buat mengikuti festival tersebut guys. Besoknya, festival sudah diselenggarakan. Banyak murid yang sudah buka stand. Mendadak, Sitri dibantu sama Giles membuka stand foto bareng Sitri yang cosplay. Standnya super laku dan mereka dapat banyak keuntungan. Dan Dantalion gak mau kalah. Dan dia juga buka stand soal kebugaran jasmani guys. Para murid yang pengen bertubuh atletis pun ngumpul dan meramaikan stand Dantalion. Isaac juga tidak mau kalah. Memanfaatkan bisnis keluarganya yang jualan teh berkualitas top, dia membuka stand teh dan laku keras sampai antri. William sebel sendiri karena dia tidak punya ide apa-apa. Dia juga tidak mungkin berjualan kayak mereka semua. Karenanya, dia berpikir keras gimana caranya buat mendapatkan keuntungan tanpa susah payah. Akhirnya, dia dapat ide brilian guys. Dia mendatangi Sitri dan memuji-mujinya. Setelah itu, dia meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu. Habis itu, dia mendatangi Dantalion. Dia juga memuji-mujinya dan memintanya melakukan sesuatu. Setelahnya, dia mendatangi Isaac. Dia minta Isaac memberikan semua tehnya untuk dia. Sebagai gantinya, William bakal mengajarinya belajar sampai super pintar. Akhirnya Isaac pun setuju. Habis dapat banyak hal yang dibutuhkan, William membuka stand cafe guys. Isaac menjadi peracik teh, sementara Dantalion dan Sitri jadi pelayan. Langsung saja kafe itu laku keras. Di sisi lain, si kambing pelayan Dantalion yaitu Baphomet lagi menyamar menjadi manusia. Dia ketemu si kambing pelayan Sitri yaitu Leonard yang juga lagi nyamar jadi manusia. Mereka cekcok dan pingin menunjukkan siapa yang paling jago masak. Akhirnya mereka mengadakan lomba masak guys. Dantalion dan yang lain bakal menjadi juri. Semua murid pun berkumpul dan menyaksikan duel para jawara MasterChef tersebut. Setelah masak ini itu, akhirnya tiba waktunya penjurian. Semua juri kelepek-kelepek sama hasil masakan mereka berdua. Setelahnya, masing-masing juri memberikan nilai. Hasilnya, Baphomet yang menang guys. Leonard pun mengakui kekalahannya. Habis itu, William meminta mereka berdua buat lanjut masak di kafenya. Langsung saja, kafenya semakin ramai karena menyajikan makanan super macos. Sore pun tiba, dan William yakin dia bakal memenangkan festival budaya itu. Apesnya pas pengumuman skor, yang tertinggi adalah Nathan. Padahal tidak ada yang tahu stand apa yang dibuka Nathan. Duh, anak kepala sekolah emang beda ya guys. Sementara itu, karena rencana mereka sebelumnya gagal, maka para malaikat bertemu dan membahas apa yang harus dilakukan. Michelle bertemu dengan Uriel untuk membahas strategi mereka selanjutnya untuk mendapatkan jiwa Solomon. Sedangkan di neraka, keempat iblis elit melakukan voting. Mereka semua setuju dan mendapatkan suara bulat setuju untuk membawa William ke neraka untuk melindunginya dari surga. Setelahnya, Astaroth ditugaskan untuk membawa William kepada mereka. Dikirim oleh ibunya yaitu Astaroth,
Lamia muncul di sekolah dan menyeret William. Mereka pergi ke sebuah pertemuan yang sedang berlangsung. Di sana sudah ada Citri, Cameo, keempat iblis elit, dan para iblis bangsawan lainnya. Karena sikap meremehkan William pada pemilihan raja sementara, para iblis mencoba menyerang William karena marah guys. Tapi Dantalion muncul dan membelanya. Cincin kebijaksanaan Solomon yang masih dimiliki William jatuh dari pakaiannya. Saat itulah para iblis terkejut. Mereka mengenalinya sebagai cincin yang digunakan Solomon untuk memperbudak mereka. Bertekad untuk mengakhiri kendali Solomon atas iblis dan mendapatkan kekuatan, Belberit dan antek-anteknya bergerak untuk membunuh William. Namun William segera memakai cincin Solomon, dan hal itu menyebabkan jiwa Solomon mengambil alih tubuhnya. Kehadiran jiwa Solomon yang mengambil alih tubuh William pun dirasakan oleh Michelle dan Kevin di surga guys. Sementara itu, Solomon dengan mudah menangkis iblis dan menggunakan kekuatan yang diberkati oleh Tuhan untuk menghabisi banyak sekali iblis di neraka. Setelahnya, Solomon menyapa setiap mantan rekan iblisnya yang menjadi pilar. Saat itulah Dantalion nekat mencoba mengambil cincin dari tangan William. Namun upayanya gagal. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata Solomon tidak mengenali Dantalion guys. Solomon yang telah melupakan identitas Dantalion menuntut agar Dantalion tidak mengganggu pertempurannya melawan Belberit dan iblis lainnya. Tidak dapat melawannya, Dantalion dikalahkan oleh kekuatan Solomon. Saat itulah kenangan masa lalu Solomon pun muncul. Dulu Solomon adalah anak dari Raja Daud. Dia dicap sebagai anak berdosa dan dipenjara oleh ayahnya. Karena itu, Solomon memanggil iblis dan menundukkan mereka di bawah kendalinya, sekaligus berteman dengan banyak dari mereka. Meskipun kuat, Solomon tidak mengangkat senjata melawan ayahnya dan menjalani sebagian besar hidupnya dengan damai bersama teman-teman iblisnya. Hal itulah yang membuat Dantalion bingung guys. Setelah menghancurkan pasukan ayahnya yang dikirim untuk membunuhnya, Solomon mengambil alih kerajaan Israel. Meskipun Solomon menunjukkan belas kasih ayahnya, Daud menolak untuk mengakuinya sebagai putranya dan mengutuknya. Hal itu jelas membuat Solomon sangat sedih. Segera setelah itu, Solomon meminta untuk mati di tangan Dantalion. Kembali ke masa kini, Dantalion menyelamatkan Belberit dari kehancuran oleh Solomon. Dia pun mendesak William untuk mengingat siapa dia untuk mematahkan kendali Solomon. Lucifer terbangun dari tidurnya dan bertemu dengan Solomon, yang kemudian mengizinkan Dantalion melepas cincinnya untuk melepaskan kendali atas William. Dengan Lucifer terjaga, pemilihan penguasa sementara dihentikan dan William dikembalikan ke dunia manusia. Namun William bingung mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sekolah, kecuali dia dan Kevin, yang mengingat Dantalion, Citri, dan Cameo. Dalam perjalanan keluar dari mengunjungi Kevin di gereja, cincin Solomon terlepas dari pakaiannya dan diambil alih oleh Dantalion. Dia pun tersenyum dan meminta William untuk merawatnya dengan baik. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Gimana guys menurut kalian? Kalau secara keseluruhan, anime ini sangat seru buat diikuti ya. Memadukan William yang sangat realistis dan tidak mempercayai demit maupun hal-hal goib, malah berurusan dengan surga dan neraka. Harusnya itu menjadi daya tarik yang kuat ya. Namun di tengah-tengah sampai akhir, sifat realistis William tidak diekspos dengan baik. Coba di awal-awal ditunjukkan kalau dia tidak percaya sama hal goib. Habis itu ceritanya mengalir kayak duel antara malaikat dan iblis pada umumnya. Tapi ya cukup oke lah ya, dan seru buat ditonton dan juga menghibur. Setuju gak sama Ratu? Oke lah guys, sampai sini dulu ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.